kita sudah berusaha untuk menjadi petani. Jadi dulu masih manual, tidak ada mekanisasi, jadi harus pakai tenaga manusia. Kebiasaan kami, kehidupan sehari-hari kami di Desa Gladak, petani kami dalam budidaya padi banyak tantangan yang kami hadapi. Biasanya dari serangan hama ataupun dari kekurangan air. Kalau petani dulu itu ya banyak apa ya, yang penting pada waktu itu hanya bisa biaya untuk hidup. Mau nambah apa penghasilan dari petani itu sangat kecil sekali dikarenakan luasan hamparannya kan cuma 0, gitu. Sebagai negara agraris, Indonesia menyimpan potensi sumber daya alam yang sangat kaya. Kondisi geografis yang strategis dengan iklim tropis membuat pertanian di Indonesia menjadi lebih unggul dan kaya keragaman. Kondisi tersebut tentunya menjadi faktor pendorong bagi sektor pertanian di Indonesia untuk dapat memanfaatkannya guna meningkatkan produktivitas pertanian serta mencapai ketahanan pangan nasional. Tantangan utama mewujudkan ketahanan pangan adalah konversi lahan yang tidak terkendali, penurunan kualitas tanah, dan infrastruktur pertanian yang terbatas. Lalu bagaimanakah strategi yang dilakukan agar produktivitas sektor pertanian dapat dicapai untuk ketahanan pangan di Indonesia? Pertanian di Indonesia terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Namun demikian, masih ada berbagai tantangan yang harus diselesaikan guna mencapai produktivitas pertanian yang optimal. Persoalan yang dihadapi para petani seperti permodalan, kurangnya ketersediaan lahan, maupun minimnya pengetahuan mengenai penggunaan teknologi dalam pertanian modern juga menjadi persoalan yang berimbas kepada produktivitas pertanian di Indonesia dan secara langsung berdampak pada kesejahteraan para petani. Jadi pada waktu itu sangat informasi untuk pertanian ini sangat sangat kurang, sangat minim sekali. Jadi pada waktu itu produksi padi itu aja untuk petani itu hanya cuman sekisaran 6 ton per hektar, 5 sampai 6 ton. Sedangkan pemakai pemupukannya itu memakai yang namanya yang terkenal itu hanya pakai urea. Tapi dengan era kemajuan zaman, makin tahun makin maju, akhirnya petani bisa mengenal yang namanya pupuk NPK. Jadi pupuk majemuk. Kita sudah berusaha untuk menjadi petani. Kesulitan yang kami hadapi saat itu yang pertama terkait penggunaan alat mesin, Pak. Jadi dulu masih manual, tidak ada mekanisasi, jadi harus pakai tenaga manusia. Itu. Kemudian terkait dengan ini permodalan, kita juga seluruh masih aksesnya juga sulit. Juga terkait pupuk, Pak. Dulu kita itu penggunaan pupuk hanya pupuk tunggal saja. Kemudian dulu di saat kita panen, kita mau juga jual juga sulit, Pak. Kita kadang-kadang kita bawa sendiri ke pasar, bisa sudah stok sudah banyak, kita juga nggak bisa. Untuk padi aja, penggilingan padi masih terlalu jauh dari akses kita. Dulu satu kecamatan itu penggilingan hanya 1, Pak. Jadi kita mau proses dari gabah menjadi beras, itu juga masih banyak kendala. Jika melihat dari sektor pertanian yang Indonesia miliki,
ya sangat potensial sekali mengenai pertanian yang ada di Indonesia ini. Baik dari sisi lahannya, dari sisi produk-produk nanti yang bisa dihasilkan, jika dikelola dengan baik secara terintegrasi, itu sangat akan potensial dan kita bisa memimpin dalam sektor pertanian kita ini. Yang saya amati bahwa perpaduan antar berbagai sektor itu masih kurang begitu sinergi. Seharusnya ada kolaborasi, ada suatu institusi, lembaga yang bisa memadukan baik dari pelaksana, petani, terus kemudian nanti yang menerima hasil pertaniannya, terus kemudian dari, tentu kalau petani tidak lepas dari pupuknya yang akan menunjang pertumbuhan dari tanaman itu sendiri. Nah, perpaduan inilah yang diperlukan. Jadi dari sisi distributor pupuk terjamin, dari sisi petani hasil pertaniannya bisa tercapai dan terbeli dengan harga yang layak. Dari sisi pemerintah mengatur mengenai regulasi mengenai distribusi dari pupuk. Nah itu, kolaborasi itu yang sebenarnya harus tercapai. Keterbatasan petani dalam meningkatkan produktivitas pertaniannya disebabkan oleh beragam faktor yang perlu segera ditangani dengan strategi yang tepat. Strategi dalam meningkatkan produktivitas pertanian untuk kesejahteraan petani perlu melibatkan banyak pihak guna memberikan manfaat layanan yang lebih luas dan menyeluruh. Dipersembahkan oleh dipersembahkan oleh Pertanian menjadi sektor vital untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Produktivitas pertanian di Indonesia terus didorong oleh pemerintah bersama para stakeholder melalui berbagai program dan kebijakan yang dibuat untuk menyokong para petani. Salah satunya adalah program pendampingan bagi para petani di Indonesia, yaitu Agro Solution, yang diinisiasi oleh PT Pupuk Indonesia Persero dan dilaksanakan oleh anak perusahaannya, yaitu PT Pupuk Kaltim. Tentunya kalau misalnya untuk peran Pupuk Indonesia sendiri, tentunya pertama adalah mensuplai pupuk. Tapi kami juga mengorganisir input-input pertanian yang lain supaya petani itu mendapatkan input yang benar-benar baik. Pupuk Indonesia saat ini mempunyai program yang namanya Agro Solution, di mana Agro Solution ini mengintegrasikan berbagai macam sumber. Bukan hanya input, tapi juga kita mengaitkan
program-program tersebut dengan misalnya perbankan, bahwa para petani harus mendapatkan KUR, kemudian juga menggunakan mekanisasi pertanian yang modern. Dan kemudian juga kalau ada kegagalan panen dan lain-lain, kami backup dengan asuransi dan lain-lain. Hingga sampai saat ini, sektor pertanian terus memberikan kontribusi positif untuk perekonomian Indonesia. Kondisi ini tidak lepas dari suksesnya strategi pendampingan para petani di Indonesia yang dilakukan oleh PT Pupuk Indonesia Persero bersama Pupuk Kaltim melalui program Agro Solution. Agro Solution itu adalah pendampingan petani ya, khususnya terhadap budidaya pertanian yang berkelanjutan dan melibatkan rantai pasok dari hulu sampai hilir, kemudian didukung oleh teknologi, tetapi dengan peningkatan produktivitas yang lebih tinggi. Nah, ini yang sekarang dikembangkan oleh Pupuk Indonesia dan anak-anak perusahaan. Program Agro Solution secara perlahan telah berhasil diimplementasikan di 5 provinsi dalam beberapa kabupaten atau kota di Indonesia. Kelima provinsi tersebut adalah Jawa Timur, NTB, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Gorontalo. Sampai dengan kuartal 4 tahun 2020, luasan lahan Agro Solution telah mencapai 1.256,18 hektar yang tersebar di sejumlah daerah. Ini kan sebetulnya program kemitraan yang melibatkan beberapa stakeholder yang terkait. Kami sudah melakukan di beberapa provinsi tadi itu kurang lebih kalau di total sekitar 1.250 hektar, dan ini akan terus kita kembangkan. Ini kan baru ada di beberapa provinsi. Nanti kita akan kembangkan di semua provinsi, khususnya di wilayah PSO Pupuk Kaltim dan juga di luar wilayah PSO Pupuk Kaltim. Jadi perlu diketahui bahwa untuk wilayah PSO Pupuk Kaltim itu ada di 19 provinsi ya, sebagian Jawa Timur hingga ke Papua. Mungkin nanti kita akan sampai ke sana, Maluku, Papua akan kita kembangkan juga ini. Karena di sana juga banyak petani-petani yang perlu mendapatkan dukungan tentunya melalui program Agro Solution ini. Program Agro Solution memfasilitasi petani dengan melibatkan stakeholder yang secara langsung ikut mensukseskan dengan menyediakan sarana pemasaran dan distribusi penyaluran pupuk non bersubsidi yang berkualitas kepada para petani. Awal kita mengenal Agro Solution ini dari Pupuk Kaltim yang memberikan informasi awalnya di diam satu tempat, kemudian kita diajak kumpul saat panen, kemudian kita mencoba untuk mempelajari skema dan model-model kerjasamanya, dan alhamdulillah kerjasama ini lengkap. Jadi mulai pendampingan, mulai persiapan lahan, panen sampai pasca panen. Awalnya kita itu sebelum ke Agro Solution itu sudah kita mengawal yang namanya Demplot Pupuk Kaltim. Ternyata hasilnya memang bisa dibuktikan pada waktu tahun itu dari angka 7 ton itu bisa 9 ton. Asal mulanya dari itu, dan itu dikawal yang jelas dengan Pupuk Indonesia sama Polda Kaltim, dan sampai sekarang ini jaringannya masuk kepada Koperasi KTNA. Petani pun diberikan bantuan berupa pinjaman pupuk non-subsidi, sehingga para petani mendapatkan pupuk yang berkualitas tanpa harus mengeluarkan biaya terlebih dahulu, serta diberikannya layanan asuransi untuk menjaga risiko ketika gagal panen. Ya, kami sebagai distributor sangat mendukung tentang adanya program Agro Solution ini. Peran kami sendiri sebagai distributor, kami ikut mensukseskan program ini dengan melakukan sarana pemasaran dan distribusi penyaluran pupuk non-subsidi yang berkualitas dari Pupuk Indonesia ini kepada kios-kios maupun secara langsung kepada para petani.
Dia pada saat pertama kali tanam, ketika pada saat program ini, saya harus menyediakan dan merekrut teman-teman petani. Saya ajak mereka, saya jelaskan, dalam program AgroSolution ini, kita mempunyai sesuatu yang dapat kita kembangkan. Peminat dari teman-teman petani kita itu sangat bagus responnya. Kemungkinan kita juga sudah akan mengembangkan program ini sesuai dengan arahan dan penjelasan dari Pupuk Indonesia Holding. Dan untuk persediaan pupuk, saya rasa kita dapat mencukupi semua kebutuhan yang petani butuhkan. Dipersembahkan oleh dipersembahkan oleh melalui pendampingan dan fasilitas akses kepada para petani. AgroSolution menjadi sebuah program strategi yang sukses dalam meningkatkan produktivitas pertanian dengan meningkatkan hasil panen dan mendorong kesejahteraan petani. Di Jember, hasil panen meningkat 52,9% dari semula 7 ton per hektar menjadi 10,7 ton per hektar. Begitupun di Banyuwangi, hasil panen meningkat 76% dari semula 5 ton per hektar menjadi 8,8 ton per hektar. Saya mengucapkan terima kasih kepada satu PI dan Pupuk Kaltim yang ada di Kabupaten Jember, utamanya adalah stakeholder yang jadi memang dari hulu hilirnya ini sudah tertata rapi. Jadi mengenai hasil sampai saat nanti hasil panennya itu petani sudah percaya kepada koperasi KTNA. Jadi tidak ada ketakutan mengenai kayak harga pada waktu panen. Dikarenakan apa? Dikarenakan yang jelas sekarang ini yang ada di Kabupaten Jember mengenai alat tanamnya pakai transplanter, lalu pasca panennya pakai kombin. Jadi ini sangat menunjang sekali. Alhamdulillah saya sebagai petani, sebagai anggota dari program ini, di mana kita itu sudah diberikan kemudahan-kemudahan. Di antaranya kita permodalan sudah bisa didampingi dengan bank. Untuk akses modal lebih mudah, lebih cepat, dan bunganya sangat murah sekali. Terkait dengan kelanjutan, pada saat kita teknik budidaya, kita sudah ada pendampingan yang lengkap. Kemudian penggunaan sarana pupuk ini juga dari Pupuk Indonesia dengan Pupuk Kaltimnya sudah memberikan program AgroSolution ini. Sarana pupuknya sudah lengkap, Pak. Di saat kita membutuhkan pupuk, ya setiap saat kita sudah siap. Jadi tidak tahun-tahun yang dulu kita pupuk masih ruwet, masih antri, kita sudah dengan AgroSolution ini pupuk, bahkan begitu kita memberikan jadwal panen, pupuk sudah disampaikan kepada kami sebagai petani. Program AgroSolution terbukti efektif mampu meningkatkan produktivitas pertanian secara signifikan. Hal ini juga secara langsung
berdampak pada meningkatnya nilai ekonomi dari para petani melalui kualitas hasil panen. Kami mengharapkan bahwa industri pertanian ini menjadi sesuatu yang menarik untuk ketahanan pangan nasional ya. Jadi tentunya ini adalah untuk ketahanan pangan nasional. Namun industri pertanian ini menjadi suatu industri yang atraktif dan menarik mungkin para milenial untuk tertarik kepada industri pertanian karena memang menghasilkan sesuatu yang artinya memberikan manfaat. Itu juga mengharapkan petani itu dengan peningkatan kesejahteraan mampu membeli pupuk-pupuk yang non-subsidi. Jadi pupuk-pupuk dengan harga komersial. Kalau ini bisa terjadi, tentunya anggaran subsidi pemerintah juga akan menurun. Kita sebagai negara agraris tentunya mengharapkan jumlah petani meningkat. Karena itulah kekuatan daripada Indonesia seperti yang juga dicanangkan oleh Pak Jokowi, pemerintah mengharapkan juga industri pertanian ini terus meningkat. AgroSolution ini hasil akhirnya adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan petani dengan cara meningkatkan produktivitasnya, kemudian meningkatkan income atau pendapatannya. Kalau kita lihat sekarang ini beberapa petani itu mereka melakukan kegiatan budidaya itu apa adanya gitu ya, tanpa melihat kondisi pertaniannya, tanpa melihat tanahnya. Nah ini tugas kita, tugas anak-anak perusahaan, itu adalah melakukan AgroSolution ini, sehingga apa? Diharapkan nanti dengan mengadakan kegiatan ini, petani-petani ini akan mendapatkan produktivitas yang tinggi, tentunya akan mendapatkan income yang tinggi. Hasil akhir sebenarnya itu dari AgroSolution ini, kita memuliakan petani. Yang kami harapkan ketika kami nanti bergabung dengan AgroSolution ini, satu, kami tidak bingung masalah pendanaan, karena sudah ada Kurtani. Yang kedua, ketersediaan pupuk yang selama ini menjadi masalah di AgroSolution sudah ada jaminan bagi kami bahwa pupuk kami sudah tersedia. Yang ketiga, ketika kami mengalami musibah dalam arti bencana ataupun serangan hama penyakit, kami sudah ada jaminan di polis asuransinya. Yang keempat, ketika kami panen raya, yang biasanya selama ini kami ketika panen raya biasanya tengkulak-tengkulak mulai bekerja dan mengambil gabah kami dengan harga yang minim, dengan AgroSolution ini kami sudah berpartner dengan dari pihak-pihak penangkaran yang sudah disiapkan oleh program AgroSolution ini. Jadi harapan kami nantinya ketika kami panen, kami mendapatkan hasil yang lebih melimpah, dan harapan kami sebagai petani, hidup kami lebih sejahtera. Pupuk Indonesia terus berkomitmen untuk melakukan program pendampingan pertanian kepada para petani guna menjawab tantangan utama dalam mewujudkan ketahanan pangan seperti konversi lahan yang tidak terkendali, penurunan kualitas tanah, hingga infrastruktur pertanian yang terbatas. Melalui program AgroSolution, meningkatnya produktivitas sektor pertanian di Indonesia terbukti mampu mendukung program ketahanan pangan nasional yang diharapkan dapat segera dicapai oleh pemerintah. Metro TV, knowledge to elevate. Dipersembahkan oleh